Halo semuanya, kalian lagi dengerin podcast dari gua, Agam. Kali ini gua mau bahas suatu topik yang cukup menarik, yaitu gimana pentingnya public speaking. Itu adalah suatu soft skill yang menurut gua sih itu dasar banget dan harus dimiliki sama semua orang ya. Dan di sini kita bakal bahas, dan tentunya gue nggak sendiri, gue ditemenin sama temen gue yang gue rasa dia punya lebih banyak pengalaman di bidang ini, di bidang public speaking. Jadi kita mau belajar bareng-bareng aja ya. Kenalin temen gue, silahkan bisa memperkenalkan diri. Halo teman-teman Agam, apa di podcast Agam apa podcastnya Widya nih kayaknya dibaca. Oke, kenalin, nama gue Widya Febriani, biasa dipanggilnya Widya. Kenalan apa lagi nih? Apa ya? Lagi sibuk ngapain aja nih Kak? Kalau kesibukan sekarang sih lagi magang, terus pasti ada ngurusin buat PKKMB mahasiswa baru gitu. Oke, mungkin pendengar udah pada penasaran nih. Ya, sebenarnya menurut kakak nih, public speaking itu seperti apa sih? Kalau menurut gue ya, kalau public speaking itu sebenarnya luas ya, nggak terbatas cuman kayak kita presentasi atau kita ngomong depan umum ya. Apalagi kalau misalnya public speaking itu kan benar-benar kita butuhin ya, baik itu kita kuliah, kita sekolah, ataupun nanti kita di dunia kerja. Banyak orang yang belum terbiasa melakukan public speaking, atau mungkin masih malu-malu atau masih bingung kayak gimana sih public speaking yang benar tuh kayak gimana gitu. Jujur sih sebenarnya aku juga di sini benar-benar baru untuk mencoba berbicara di depan umum, kayak presentasi, bahkan kemarin sempat dipercayain juga buat ngisi materi di salah satu acara di kampus. Itu juga kok agak agak bingung, agak nervous gitu juga karena baru pertama kali kan. Nah, mungkin gue juga nggak sendiri, banyak juga yang orang-orang seperti gue gitu. Ini dari lo bisa bisa berbagi ilmu lah, kita bisa belajar bareng-bareng apa aja sih yang perlu diperhatikan gitu dalam public speaking. Oke, kalau ngomongin soal public speaking pasti semua orang nggak terlahir tiba-tiba bisa atau punya percaya diri gitu ya. Terus kayak masing-masing orang pasti juga punya perasaan nervous. Itu kayak normal-normal aja gitu. Bahkan seseorang yang expert di bidangnya yang public speaking pun pasti punya rasa nervous gitu. Tapi gimana kita mengatasi itu dan kita mempersiapkan diri biar kita bisa mengatasi si nervous itu, mungkin bisa lewat gerakan ataupun kita senam dulu tuh sebelum kita mulai ngobrol atau kita presentasi. Bisa juga kita dengerin musik-musik yang kita sukain atau ngelakuin hal-hal yang bikin kita tenang gitu. Kalau gue sendiri sih biasanya kayak tahan nafas 6 detik terus nanti baru dibuang gitu. Jadi lebih tenang, lebih aman, slow gitu. Itu yang pertama sih ya, kalau misalnya kita udah siap mau berbicara depan umum gitu. Tapi yang paling penting sebelumnya sih yang pasti kita harus tahu dulu nih siapa sih audiens kita, terus kita pengen bawain satu topik atau pembahasan apa sih di situ gitu. Jangan sampai kayak salah gitu kan. Misalnya kita mau nyampein tentang motivasi untuk mahasiswa baru masuk kuliah nih. Tapi kita ngomongnya kayak mau kayak pidato di depan bapak ibu PKK gitu kan, jadinya aneh gitu kan, mungkin nggak masuk juga di mereka gitu sih. Iya sih, bener banget. Kayak apa ya, kayak ibaratkan ini sih ya, kayak mancing gitu kan. Jadi kadang ada suatu ikan itu yang
kalau kita memancing ikan itu tuh ya umpannya tuh harus yang sesuai kayak gitu kan. Bener Mungkin banget. bisa dianalogikan kayak gitu kan. Jadi kayak tepat sasaran gitu. Mm-mm. Nah, kita udah effort lebih, kita udah ngomong segala Iya. macem karena nggak sesuai, sama apa namanya audiensnya, jadi sia-sia aja gitu kan. Mm-mm. Jadi suka gitu kan, kita harus sambungnya, kita harus tahu dulu nih kira-kira kayak gimana sih, terus kita harus tahu apa ya, kayak lingkungannya. Kalau misalnya kita kayak pancing-pancing aja buat awal pembukaan nih, misalnya kita kayak punya quotes atau kita bikin pantun dulu tuh di awal tuh kan, biar mereka tertarik ke kita dulu kan. Kadang kalau misalnya baru mau mulai gitu kan, mereka kan masih fokusnya entah lagi ngobrol sama temennya atau mereka lagi apa namanya asik sendiri main gadget gitu kan. Jadi biar mereka fokus ke kita, ya mau nggak mau kita harus bikin sesuatu yang bikin mereka tuh ngeliat kita gitu. Jadi Kalau kayak gitu, gimana kita nge-guide si ini ya audiensnya gitu ya. bener banget. Kalau kemarin gimana kalau buat yang waktu nyampein materi itu? Ya karena sebelumnya belum tahu, terus belum riset juga kayak gimana cara public speaking bener itu. Sebenarnya gue sih nggak nenangin diri terlebih dahulu, kayak itu kan tadi apa namanya tahan nafas gitu kan, mau relaksin diri. Nah gue tuh malah tegang gitu loh. Terus waktu nyampein materinya tuh jadi kayak terburu-buru, terus mungkin nggak jadi nggak semua informasi itu nggak tersampaikan kayak gitu sih. Terus apalagi waktu timekeepernya itu bilang kan kurang 3 menit nih kan, ya perasaan tadi masih bentar doang ngomongnya, kok udah dikit-dikit aja tuh udah tambah cepet tuh ngomongnya, pasti udah kayak nggak maksimal sih kayak gitu. Karena kurang tenang ya. Iya, sebenarnya sih emang gitu ya, kadang kita mau nyampeinnya apa gitu, tapi kalau misalnya udah buyar dari awal, ke belakangnya juga malah nggak enak gitu, jadinya kita nggak fokus ke apa yang kita mau sampaikan, malah jadinya kayak terkesan kaku gitu kan penyampaian materinya. Kalau sebenarnya kalau dari materi sendiri kan pastinya udah dipersiapkan sedemikian rupa gitu kan, kayak ini kayak gini, terus buat apa namanya kayak poin-poinnya ini pasti kan udah ada gitu. Cuman ya emang butuh latihan banyak juga sih sebenarnya di situ, yang kayak kita harus ngomong ke orang lain gitu. Mungkin paling deket sih kita coba aja depan cermin gitu. Nanti kalau misalnya kita udah terbiasa depan cermin ini udah lancar gitu, kita pengen tahu nih feedback dari orang lain gitu. Mungkin kita bisa minta tolong saudara kita atau teman kita tuh buat dengerin terus kasih feedback ke kita, karena feedback tuh benar-benar perlu gitu. Kayak kita tahu nih kita udah sampai mana, kita harus seperti apa gitu. Kadang pas kita udah baik tapi kita nggak konsisten, misalnya nih di awal-awal kita semangat banget tapi pas di tengah-tengah malah kita semakin turun kayak gitu. Yeah. Kalau enggak kayak tadi tuh pas apa namanya waktu akhir-akhir timekeeper udah ngasih tahu udah tuh kadang biar gitu. Iya benar-benar. Apalagi materinya masih lumayan gitu ya, masih 5 slide misalnya, itu kayak udah auto buyar sih. Terus ini sih waktu itu pernah presentasi di kelas. Terus karena dulu belum tahu gimana teknik presentasi yang benar, jadi pernah dengar nggak sih kayak PowerPoint? Jadi kayak PowerPoint yang apa namanya, yang itu tuh isinya tuh teksnya tuh banyak banget, kayak cuma mindahin dari Word ke PowerPoint doang gitu. Oh iya benar. Ya ini full tulisan gitu ya. Ya, nah karena materinya banyak kan mungkin kita juga kurang pahamin banget kan materinya. Jadi kayak matanya tuh pasti ngeliat kecontekan terus gitu.
Iya, benar-benar. Terus pernah diingetin tuh sama dosennya, Mm-mm. kamu kok presentasi kok ngelihatnya contekan mulu, kamu tuh lagi presentasi atau lagi ngapain sebenarnya, kayak gitu digituin. Nah, emang apa namanya, buat melihat audiens itu penting gitu ya dalam public speaking gitu, misalkan kayak presentasi gitu contohnya. Kalau buat lihat audiens tuh emang suatu hal yang penting ya, dimana kita tuh harus tetap menjaga kontak mata sama si audiens gitu. Jangan sampai kayak kita lagi ngobrol nih, misalnya nih, kita bayangin aja gini, misalnya gue sama lu lagi ngobrol, terus gue malah ngeliatin jalan, lu lagi asik cerita ke gue gitu kan gak enak juga ya, kayak ada orang lagi nyampein tapi kita malah kemana-mana matanya gitu, terus kayak nggak sesuai gitu, pasti kan orang lihatnya kayak ini kenapa gitu. Tapi kalau kita bisa menyesuaikan diri, terus kita tetap bisa eye contact sama si audience, atau mungkin nih bisa jadi salah satu tips dan trik kalau mungkin ada para audiens yang lagi agak rame, nah kita arahin badan kita atau mata kita tuh ke situ gitu, jadi mereka kayak ngerasa itu pada ngeliatin kita gitu, oh berarti aku harus memperhatikan lagi gitu. Jadi penting banget di kontak mata itu. Jadi kayak mungkin lebih menghargai gitu ya. Kayak, biasanya kan kalau lagi ngomong tapi nggak dilihat itu kayak ngerasa kayak nggak diperhatiin juga kan. Iya. Pantesan dapet teguran gitu ternyata. Bener. Apalagi kalau awal-awal gitu kan, mungkin kayak biasanya pas di SMA kayak gitu tapi nggak ada teguran, kayak ya udah mau presentasi yang penting ngomong aja di depan gitu kan. Kalau mungkin awal-awal kayak kita taunya kalau presentasi itu ya udah ngomong aja di depan gitu, tapi nggak pernah tahu kalau misalnya presentasi itu sebenarnya kita di PowerPoint itu bukan nulis semua laporannya di situ, tapi poin-poinnya aja buat kita ingat, buat kita sampein lagi gitu kan, buat dijelasin. Mungkin di situ sih yang buat awal-awal kita belum tahu gitu. Beberapa kali sih emang ada teguran dari dosen gitu buat itu. Oh iya, terus ada lagi sih pengalaman. Sama sih lagi presentasi juga. Itu waktu kapan SMA tuh kuliah awal gitu. Iya. Jadi presentasinya tuh kita itu cuman diem doang gitu loh, kayak diem terus apa namanya, apa sih bahasa Indonesia sedekap tuh sih, kayak gitulah pokoknya, tangannya tuh digenggam sendiri gitu lah. Nah terus kayak goyang-goyangin kaki atau kayak gimana. Bahkan mungkin karena ini juga ya kayak nervous gitu. Iya. Nah, terus apa namanya, ada juga temen gue, dia tuh kalau misalkan presentasi itu pasti kakinya goyang-goyang, nggak bisa diem gitu, kayak kanan kiri gitu. Nah itu sempat dapet teguran gitu, kok kayak gitu sih, kayak gitu apa namanya, presentasinya kok gesturnya kayak gitu. Ya memangnya gestur itu juga penting ya buat apa namanya, kayak public speaking kayak gitu. Kalau ngomongin soal gestur nih, gestur tubuh kita itu membantu kita menghilangkan nervous yang pertama. Terus yang kedua itu menyesuaikan sama apa yang kita sampaikan, bisa juga jadi alat bantu gitu kan. Kalau misalnya kita lagi nyampein materi tapi kita malah sedekap gitu kan tangannya. Iya. Jadinya tuh terkesan kita tuh tertutup. Jadi kayak ya udah, kalau enggak jadinya kesannya kita kayak jadi kayak bos gitu loh. Kayak oke. Ada batasan di antara kita gitu. Terus kalau yang harus diperhatikan lagi kayak misalnya gerakan tangan gitu kan. Gerakan tangan tuh harus disesuaikan, mungkin bisa mendukung, bantu, kayak agak dinaikin dikit, terus nanti kalau misalnya kita gerak ke kanan gitu. Nah tapi misalnya buat yang gerakan kaki yang gerak-gerak terus itu tuh juga agak mengganggu ya, tapi bisa diatasin
dengan mungkin jalan bentuk segitiga gitu, kayak misalnya maju dulu ke kanan terus geser ke kiri terus nanti mundur gitu, atau nanti kita bisa jalan maju ke depan terus nanti agak kemana gitu. Itu bisa jadi salah satu opsi lah buat kita yang misalnya nggak bisa diem gitu kakinya atau tangannya gitu. Berarti lebih dialihin ke gerakan lain ya? Iya, dialihkan ke gerakan lain yang biar orang tuh kayak ngeliatinnya kayak aneh atau mungkin kayak kok dia kayak gitu sih, itu kelihatan banget kan kalau misalnya kita nervous atau kenapa. Nah itu bisa dialihkan dengan kayak gitu, jadi sekaligus menghilangkan nervous kita sambil jalan gitu kan, ke depan tuh kan lebih enak gitu, jadi nggak kelihatan gemetaran banget gitu. Nah, gimana kalau misalkan kasusnya itu kita video conference, yang mana mungkin kayak gestur tubuh kita tuh kayak terbatas gitu kan kalau video conference itu. Kalau gestur tubuh itu kan kalau video conference itu emang terbatas. Tapi kalau misalnya mimik wajah kita kan nggak terbatas ya. Pasti kalau misalnya kita nyampein materinya kelihatannya murung atau kelihatannya kayak aduh bingung, cemas itu gimana kan nggak enak juga gitu. Tapi kalau misalnya kita mukanya fresh, senyum gitu, pokoknya tuh bakalan enak gitu. Kalau misal pun kita mau membawain satu materi atau kita mau public speaking nih, pastikan kita tuh memberikan penampilan yang terbaik. Kalau misalnya cowok misalnya pengen pakai apa tuh yang itu rambut itulah gitu, terus rambutnya pengen diapain yang rapi kayak atau gimana biar dia pede, mungkin bisa pakai krim dulu atau pakai apalah gitu biar dia pakai baju yang rapi, pasti itu bakalan nambah kepercayaan diri dia gitu. Sama ini sih ya kayak nggak lucu juga misalkan kayak mimiknya tuh kayak cemburu, terus juga kalau misalkan orang kan ada juga kan yang kayak kalau dilihat aja kayak mukanya sangar banget atau kayak kok ini kayak orangnya marah-marah gitu kan. Sebenarnya gue juga kalau bisa dilihat kan kalau wajah gue kayak gitu juga kan. Jadi kalau misalkan gue nggak nggak nunjukin mimik yang senyum yang bahagia gitu, kayak malah serem. Iniin mereka nggak sih, kayak marahin mereka nggak sih, kayak gimana tuh mungkin kayak bisa orang berspekulasi macam-macam kan. Bener. Soalnya pernah tuh kejadian waktu itu dosen kan, sebenarnya bukan public speaking sih, cuman karena raut muka gue aja sih kayak cenderung ke orangnya kayak marah atau gimana kan. Nah itu tuh ada dosen waktu itu lagi marahin gue gitu, cuman gue nya tuh nggak dengar suaranya dia gitu, jadi kan kayak apa sih gitu kan, tapi pelan gitu kan suaranya, apa sih gitu. Terus dia bilang kamu nggak usah kayak gitu apa alis naik gitu. Padahal emang dari sananya tuh kayak gini gitu, dimarahin gitu. Itu padahal dengan muka yang biasa aja, muka yang datar ya, apalagi kalau pasang muka yang cemberut tuh udah sih bakal jadi kayak rusak banget mungkin acaranya itu, speakingnya itu. Bener banget sih, apalagi kalau misalnya pembawaannya kita tuh kayak lesu gitu kan, ngantuk, terus sandaran gitu kan. Sekarang kan modelnya kan video conference semua ya, terus sandaran, terus kitanya kayak maju banget atau cenderung ke kanan atau lebih ke kiri, itu pasti kan bakalan mempengaruhi si audiens atau pendengar. Tapi kalau misalnya kita sigap, terus kita semangat, kita kasih energi yang positif, pastinya yang dengerin ataupun yang lihat kita waktu presentasi itu bakalan ngikutin apa yang kita kasih contoh gitu kan. Terus misalnya masalah kayak yang mungkin kayak semua orang yang beralis tebal tuh bakalan kesannya tuh kayak sangar gitu aja. Kalau misalnya kita biasa aja tuh suka dibilang kok jutek sih. Iya, itu kan ada juga kan yang orangnya ya kayak gitulah gitu. Iya benar. Terus nggak ngapa-ngapain dibilang sombong, jutek, padahal biasa aja. Iya.
Sebenarnya balik dari kitanya juga kan, untuk ya kita harus bisa memposisikan diri dan bisa menempatkan ya sesuai sama yang misalnya kita waktunya serius ya serius gitu. Oke sih, kadang gini, gimana ngatasinnya kalau misalkan kita tuh punya masalah itu kayak kalau ngomong itu cenderung kayak bertele-tele gitu loh, nggak langsung ngedain. Dulu gitu ya. Soalnya gue termasuk orang yang kayak gitu, kadang pengen ngomong langsung aja kayak susah gitu, kayak harus sedikit tele gitulah atau kayak gimana lah. Itu kan padahal agak kurang bagus juga kan buat public speaking gitu. Jadi kayak cenderung muter-muter gitu loh. Kalau yang itu kayak gimana ya? Kalau soal ngomong kayak gitu sih sebenarnya tuh harus banyak berlatih sendiri sih ya, banyakin coba ngobrol sama teman-teman, coba sharing gitu. Mungkin bisa dilihat dari kebiasaan kita sehari-hari juga gitu. Misalnya kalau kita ngomongnya masih suka muter-muter gitu kan, nah kita coba dari kebiasaan kita sehari-hari aja gitu. Coba kita lebih fokus gitu. Kita mau nyampein ini, ya udah kita sampein yang ini gitu. Gak usah ke kanan ke kiri dulu gitu, padahal intinya ke sini gitu kan. Yang penting to the point-nya. Mungkin nanti kalau misalnya butuh agak penjabaran yang lebih luas ya kita tinggal tambahin seperlunya aja gitu. Nanti kalau berlebihan juga kan orang malah jadi bingung, jadi kayak ini maksudnya kemana sih gitu kan. Kalau misalnya wajar sih itu kalau buat awal-awal, aku juga gitu kok buat awal. Jadi yang penting tetap latihan terus gitu ya. Rajin-rajin latihan, rajin-rajin minta feedback dari orang lain, perbaikan diri juga gitu kan. Kalau misalnya kita masih malu nih, mau kayak belum pede banget gitu sama orang lain, coba kita rekam gitu. Kalau misalnya pertama rekam suara, kalau misalnya oke, suara udah clear nih, udah nggak bertele-tele lagi, udah fix lah, udah bagus gitu. Kita coba rekam sama muka kita, kayak kelihatan nggak sih gimana sih mimik kita kalau pas lagi nyampein, atau gimana sih mungkin gestur kita udah sesuai atau belum gitu. Oh ya, ngomong-ngomong tentang feedback nih, kita juga di sini butuh feedback juga dari kalian para pendengar. Walaupun ada tambahan atau ada sesuatu yang kurang, atau kalian mau sharing-sharing sama kita, bisa banget hubungin Instagram pribadi gua @aalmasbani, atau juga bisa ke IG gua @widiafay. Oke, mungkin cukup sekian ya dari kita. Sekali lagi mau ngingetin kalau sebenarnya kita tuh bukan yang ahli di bidang ini, cuman kita mau sharing-sharing aja, mau belajar bareng lah ini. Kalau misalkan kalian punya topik lain atau punya masukan buat kita, juga kita open banget di kontak yang berbeda. Iya benar. Kalau misalnya mungkin itu kurang sesuai, kita juga sangat terbuka, silahkan komen di bawah ya. Terus buat kita juga ini cuma sharing dan berdasarkan pengalaman kita aja, bukan berarti kita menggurui atau bagaimana, enggak. Kita sangat terbuka untuk feedback dari teman-teman. Oke, sekarang karena gue udah buka tadi, sekarang tutup sekalian kan. Mungkin sekian dari kita. Makasih udah meluangkan waktunya untuk mendengarkan ya obrolan-obrolan kita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di part berikutnya.